Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat, selamat bertemu untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana mengcoding atau membuat program menggunakan programmer Turbo Pascal. Ya, Turbo Pascal itu kita gunakan text editornya dengan ikon seperti ini. Ikonnya Turbo Pascal dengan DOSBox juga sebenarnya, tapi bukan DOSBox yang digunakan untuk bahasa assembly atau Turbo Basic atau bahasa C. Kalau yang untuk bahasa C, bahasa ini adalah seperti ini, ikonnya seperti ini. Ini untuk bahasa assembly, untuk Pascal juga, untuk Pascal biasa bukan Turbo Pascal. Kemudian untuk Turbo Basic juga menggunakan DOSBox 074 ini. Tapi kalau DOSBox yang kita gunakan untuk Turbo Pascal adalah dengan icon seperti ini. Nah, untuk Turbo Basic ini tidak sulit dibuatkan coding atau pengkodingan atau coding menggunakan Turbo Pascal itu sangat mudah. Kita hanya mendownload Turbo Pascal ini lalu kita install, atau DOSBox yang menggunakan Turbo Pascal kita install biasa saja, tidak ada prosedur-prosedur yang lain sehingga sangat mudah. Kemudian kita membukanya, kita tinggal klik double di desktop kita, atau kalau ada di toolbar di bawah sini kita tinggal klik sekali. Lalu penampilan awalnya daripada Turbo Pascal ini adalah seperti ini. Ya, penampilan awalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ada petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan yang bagi yang ingin baca silakan membaca sampai selesai. Namun saya ingin memperlihatkan ini menu barnya, ya. Di dalam menu bar ada file, ada edit, ada search, ada run, compile, debug, tools, option, windows atau window, dan help. Sama persis dengan Free Pascal. Jendelanya ini sama persis dengan Free Pascal yang pada kesempatan yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana membuat coding menggunakan Free Pascal Compiler atau FPC. Nah, kali ini kita akan membuat Turbo Pascal menggunakan Turbo Pascal, yaitu dengan menggunakan Turbo Pascal dengan DOSBox. Ya. Nah, setelah kita buka DOSBox-nya akan tampil jendela awal seperti ini. Ya. Kalau kita ingin membuat file baru, tinggal kita klik saja di filenya. Ya, terkadang kita gunakan mouse, bisa menggunakan mouse, terkadang tidak juga, tergantung kondisinya. Jadi kalau untuk pertama kali kita bisa klik di file, ya. Lalu new, jadi seperti ini misalnya. Klik di file lalu new. Ya, ini artinya kita akan membuka atau membuat coding baru atau membuat program baru atau membuat file baru menggunakan DOSBox ini. Nah, kalau setelah kita klik new, jadi file new, atau kalau tidak bisa dengan mouse, kita gunakan Alt F, ya, Alt F pada keyboard kita. Terkadang hanya menggunakan keyboard, terkadang bisa menggunakan mouse. Itu tergantung kondisi. Jadi kondisinya seperti apa itu tergantung pada aplikasinya. Jadi kalau kita bisa menggunakan mouse, berarti kita klik file new, maka dia akan tampil jendela baru seperti ini, kosong, ya. Jendela baru yang kosong, tidak ada apa-apanya. Ini lembar kerjanya. Kemudian ada menu barnya, ya. Menu barnya ada seperti ini. Kemudian lembar kerjanya seperti ini. Jadi untuk Pascal dengan untuk Turbo Pascal mirip, termasuk basic juga hampir mirip. Hanya bedanya di perintah atau di instruksinya berbeda, atau di coding-codingnya atau rumus-rumusnya berbeda. Nah, untuk Turbo Pascal ini jendela
pertama untuk file new ini adalah seperti ini. Lalu misalkan kita buat coding sederhana. Nah, coding sederhana untuk Turbo Pascal, kita lihat dimulai dengan uses CRT atau uses CRT. Ini sebuah deklarasi atau sebuah deklarasi atau konfigurasi di mana kita akan menggunakan layar ini. CRT ini adalah layar. Ya, zaman dulu CRT itu adalah layar cathode ray tube atau layar yang menggunakan tabung. Walaupun sekarang kita menggunakan LCD, tapi tetap menggunakan rumusnya uses CRT atau CRT. Lalu titik koma, ya, ada titik komanya. Akhir dari kalimatnya adalah titik koma. Kalau di Turbo Pascal sama dengan di Pascal juga diakhiri dengan titik koma. Lalu kita mulai dengan program begin. Strukturnya jadi hanya 3 ini. Jadi uses kadang-kadang ada variabelnya di sini, ya. Di antara uses dengan begin ada deklarasi variabel. Kalau kita menggunakan hitungan-hitungan pasti harus dideklarasikan di sini. Di antara uses dan CRT itu ada var atau variabel, di mana variabel itu adalah tempat mengisi nilai atau mengisi data, di mana datanya bisa berubah-ubah sehingga disebut variabel. Kemudian begin adalah merupakan awal dari program. Kemudian diakhiri dengan n titik. Ya. Di antara ini, di antara begin dan end ini, end titik ini, kita buat program atau coding sederhana. Nah, ini ada 3 baris coding di sini atau 3 baris program, yaitu CLRSCR atau clear screen, ya, singkatan dari clear screen, diakhiri dengan titik koma. Kemudian baris yang kedua atau baris berikutnya write. Write ini bisa write ln atau bisa write saja. Lalu di dalam kurung, ya, kurung biasa. Lalu ada statement yang harus diisi, ya, yang harus ditampilkan, ditutup atau dikurung atau diapit oleh tanda kutip ganda atau tanda kutip ganda. Jadi diawali dan diakhiri oleh tanda kutip tunggal, maksud saya tunggal. Jadi write ini bisa write ln. Kalau write ini akan ditampilkan di baris ini juga, tapi kalau write ln, apa yang ditampilkan di baris bawahnya. Jadi beda antara write ln dengan write biasa. Nah, lalu semuanya diakhiri dengan titik koma. Jadi baris ini hanya menampilkan hello world saja. Hello world ini bisa kita ganti dengan apa saja, dengan nama kita atau dengan apa saja. Yang penting di dalam kurung ini dan diapit oleh 2 tanda kutip tunggal ini. Kemudian di bawahnya ada read ln, ya. Read ln artinya dia berhenti menunggu apa yang kita lakukan. Jadi kalau ini tidak ada, dia akan jalan terus, ya, tidak akan jalan terus, dan dia akan tulis terus hello world-nya dan tidak ada hentinya. Nah, read line ini adalah menghentikan. Lalu n, ya, n titik ini adalah akhir dari sebuah program. Nah, sebenarnya sederhana seperti ini untuk strukturnya, hanya yang tulisan putih inilah strukturnya. Jadi harus dimulai dengan deklarasi, lalu ada begin dan ada end-nya. Hanya itu. Nah, bisa juga misalkan kita langsung run ini, ya. Kita langsung klik run. Kalau bisa diklik, kalau bisa menggunakan mouse maksud saya. Kalau tidak bisa, kita Alt R, ya, lalu run. Kalau kita compile ini, ya, Alt C, maka ini ada kesulitan, ada kesalahan. Turbo Pascal ini tidak mengenal CLR,
screen, clear screen itu dia tidak kenal kalau di compile. Tapi kalau hanya di run biasa saja, hanya tampil ini saja. Ya, jadi itu untuk turbo Pascal. Kita coba langsung masuk ke aplikasinya, ke DOSBox-nya ya. Kita masuk ke DOSBox-nya. Kita klik saja DOSBox yang tadi, yang DOSBox ini. Kalau di desktop masih ada ini, kita klik 2 kali di sini. Tapi kalau di sini saya sudah buka, karena saya sudah buka, sudah ada di sini, ya, sudah ada di sini, sehingga tinggal kita klik di sini saja, lalu penampilannya seperti ini. Nah, ini, ya, inilah program yang tadi yang saya bilang, yang saya sudah ketik. Saya memang harus ketik dulu baru saya jelaskan seperti ini, karena kalau saya ketik sambil jelaskan, saya kurang percaya diri atau kurang efektif buat saya, sehingga saya harus menulisnya. Jadi uses crt.2 begin, enter, lalu cl clear screen titik 2 titik koma, lalu write kurung biasa, buka kurung biasa, tanda kutip tunggal, lalu hello kawan misalnya, ya, seperti yang jelaskan tadi. Bukan kata apa saja yang terdapat di dalam statement apa saja yang ada di kalimat apa saja, atau statement apa saja yang ada di dalam tanda kutip tunggal dengan kurung ini akan ditampilkan. Jadi write ini adalah meminta layar untuk menampilkan ini. Kalau read meminta layar atau komputer meminta untuk masukkan sesuatu lewat keyboard. Jadi itu bedanya. Jadi kalau ini misalkan saya run, hasilnya seperti apa? Kita bisa lihat, ya. Nah, ini di sini akan keluar seperti ini di baris ketiga ini, karena baris pertama tadi uses, baris kedua begin, baris ketiga ini dia bilang tidak diidentifier, jadi tidak dikenal istilahnya. Jadi kalau kita mau hapus buang, kita hapus saja. Seperti saya bilang tadi, turbo Pascal itu dia tidak kenal itu, tapi kalau di di Pascal dia kenal. Nah, kalau kita sudah hapus itu tidak berpengaruh terhadap barisnya, karena dia akan mengerjakan baris per baris, sama seperti program yang lain juga. Jadi baris pertama dia baca dulu, baris kedua dia baca, baris ketiga dia lakukan, baris keempat ini juga dia tunggu, ya, dan seterusnya. Lalu kalau ini kita simpan saja, kemudian kita run misalnya, atau tidak usah disimpan, langsung di run juga bisa. Kita run, maka hasilnya akan tampil seperti ini, ya, hello kawan, ya. Jadi hanya itu penampilannya, ya. Jadi hanya menampilkan hello kawan saja. Kenapa? Karena memang tadi barisnya hanya, ya, kecil, ya, barisnya hanya kecil. Sorry, barisnya hanya itu. Lalu kalau saya enter untuk kembali ke sini, di enter saja, dia akan kembali ke sini. Sekarang kita coba buka yang lain. Bisa kita buka untuk cari program yang lain, atau kita buat lagi program baru bisa juga. Kalau memang mau buat berarti file new. Tapi kalau mau buka yang kita sudah buat, file open, ya. File open. Karena saya sudah buka beberapa di sini, saya coba lagi lihat satu. Kalau ini tadi coding 1, saya coba lihat yang coding 2. Nah, coding 2 seperti ini. Sama juga. Uses crt, kemudian ada var, ya. Ini ada var-nya, variabelnya nama, isi tipe datanya atau isi datanya string, panjang stringnya 30. Penulisannya seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini. Nama ini adalah nama variabel. Nama variabel ini tidak terikat, bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dipanjangkan juga boleh, tapi yang jelas tipe datanya string yang ada di dalam sini. Jadi kalaupun ditulis 30 ini bukan ini, 30 ini adalah tipe data string, ada 30 karakter maksudnya. Jadi kalau misalkan nama Anda ada 30 huruf, dia masih bisa nampung, tapi kalau tidak, dia akan tampung 30 saja, atau dia anggap salah, tergantung aplikasinya. Lalu kalau ini variabel, kita mulai dengan start, begin, ya. Lalu clear screen,
Kalau ini saya belum compile atau belum debug, clear screen tidak dipermasalahkan, langsung run saja. Tapi kalau sudah di compile akan dipermasalahkan terus. Ini tidak dipakai. Kemudian write, masukkan nama Anda, ya. Ya, lalu read line nama. Berarti nanti dia minta kita untuk masukkan nama siapa. Kemudian write line lagi, selamat pagi. Siapa yang dimasukkan tadi dia akan tampil di sini. Ya, kemudian read line untuk mengakhiri, menghentikan sebentar atau sesaat sebelum dia akhiri. Nah, ini kita coba run. Program ini kita run, ya, akan tampil seperti ini. Tidak dimasalahkan, tidak dipermasalahkan karena belum di compile, ya. Jadi compile itu selain fungsi untuk merubah dari extension pass, karena ini Pascal, ke extension exe atau com, itulah tugas compile. Tapi selain itu juga untuk mengoreksi penulisan atau sintak. Apakah sintaknya ada yang salah atau tidak, dan seterusnya. Kita masukkan nama misalnya TAF SMKN 2 Kupang misalnya. Ya, lalu kita enter. Maka dia tampilkan seperti ini. Penampilan terakhirnya seperti ini. Selamat pagi TAF SMKN 2 Kupang. Jadi TAF SMKN 2 Kupang ini adalah nama tadi, ya, nama yang kita masukkan. Selamat pagi, ya, sudah ada di programnya. Nah, kalau kita ingin kembali, kita tinggal enter saja ini. Nah, dia akan kembali ke lembar kerja. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk Turbo Pascal ini sebenarnya sangat sederhana. Kalau Turbo Basic biasanya tanpa nomor baris. Kalau memang Pascal memang tidak ada, hanya perintahnya berbeda dengan Basic. Jadi antara Basic dengan Pascal itu tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit. Itu aplikasi atau pemrograman atau aplikasi pemrograman yang sangat sederhana. Kita coba, saya lihat lagi yang satu misalnya, yang terakhir ini. Luas misalnya. Ini program untuk mencari luas sesuatu bidang atau bidang datar. Nah, programnya bisa ditulis, bisa tidak, seperti ini, belajar Pascal. Kemudian ada var-nya, ya, bisa pakai usage juga bisa ini. Kemudian ada var-nya, ada lebar, real, tipe datanya real, ya. Variabelnya lebar, tipe datanya real. Variabelnya diakhiri dengan tanda titik 2. Kemudian variabel panjang titik 2, real titik koma. Kemudian luas. Jadi ada 3 variabel di sini, yaitu lebar, panjang, luas. Semuanya tipe datanya real. Lalu begin, lalu diminta masukkan lebar, kemudian read lebar, ya, write masukkan lebar, lalu disuruh masukkan lebarnya berapa, kemudian write masukkan panjang, disuruh masukkan panjangnya berapa dalam meter, masukkan angka saja maksudnya. Kemudian rumusnya seperti ini, luas titik 2 sama dengan, ini wajib, ya, ini tanda baca yang tidak bisa diganti. Itu untuk menandakan rumus dari luas itu adalah lebar kali panjang. Ini saya balik lebar dengan panjang karena lebar yang masuk duluan, ya, lebar kali panjang, ya, itu rumusnya. Kemudian disuruh tampilkan luasnya, itu write luas sama dengan luas. Jadi luas ini adalah luas dari bidang luasnya, lalu luas yang berikut ini adalah rumus luas yang ini. Jadi kalau ini ditulis dengan huruf besar, maka ini juga harus huruf besar. Kalau ini bebas karena dia tidak terikat, karena dia ada di dalam tanda kutip, ini statement, ya. Statement penampilan saja. Kalau ini adalah hasil hitungan dari luas. Lalu diakhiri dengan read line, kemudian akhiri dengan n.2. Kalau ini kita run, sama hasilnya akan keluar, kita suruh masukkan lebar, panjang, dan seterusnya, ya. Nah, ini masukkan lebar, misalkan lebarnya hanya 4, kemudian panjangnya misalkan 6, lalu kita enter, lalu kita run ulang karena dia tidak tampilkan langsung.
Kenapa dia tidak tampilkan langsung? Itulah kondisi programnya. Kadang-kadang dia maunya begitu. Jadi karena masuk lebarnya hanya 4, panjangnya 6, ya, lebarnya 4, panjangnya 6, luasnya maka 4 kali 6 sama dengan berapa? 4 kali 6 hanya 24. Tapi tanda titiknya diganti, ditaruhnya di sini, jadi harusnya 24, ya. Nah, ini hasilnya. Dia suruh masukkan lebar lagi. Kenapa? Karena kita tidak membuat pilihan. Harusnya ada pilihannya. Nah, untuk mengakhiri ini, ya, kita tinggal escape. Kita coba escape tapi tidak bisa. Kita tinggal enter juga tidak bisa. Kita harus close, ya, close-nya. Ya. Kita close, ya. Lalu dia tutup dan seterusnya. Nah, inilah pembelajaran kali ini untuk pembelajaran awal dari Turbo Pascal ini. Ya, ini basic Pascal, ya, free Pascal. Ya, jadi untuk pembelajaran yang kali ini kita akhiri. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan masukkan di channel YouTube saya, dan silakan bertanya di kolom komentar dan seterusnya, atau tanya kepada siapa saja yang bisa mengakomodir pertanyaan Anda. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.